And your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Asriani, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 6 semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal dalam keseimbangan ekonomi. So, enjoy this video. Let's go. Nah, adapun materi pertama mengenai kebijakan fiskal modern dan kebijakan fiskal Islam. Kebijakan fiskal merujuk pada tindakan dan keputusan pemerintah terkait pengelola pendapatan dan pengeluaran publik untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Ini melibatkan pengaturan pendapatan melalui sistem perpajakan, pengeluaran pemerintah untuk berbagai program dan proyek, serta manajemen defisit atau surplus anggaran. Adapun kebijakan fiskal modern mengacu pada pendekatan konvensional dalam pengelolaan kebijakan fiskal oleh pemerintah. Ini melibatkan penggunaan instrumen seperti perubahan dalam tingkat pajak, pengeluaran publik, dan manajemen defisit anggaran untuk mencapai tujuan ekonomi seperti yang stabil, inflasi terkendali, dan pengurangan pengangguran. Adapun kebijakan fiskal Islam mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Ini termasuk penghindaran riba atau bunga, pemerataan pendapatan, dan keadilan sosial. Kebijakan fiskal Islam seringkali menekankan penggunaan instrumen seperti zakat atau pemberian sosial dan wakaf atau amal untuk mencapai redistribusi kekayaan yang adil dan pemberdayaan ekonomi. Kebijakan fiskal dalam keseimbangan ekonomi mengacu pada upaya pemerintah untuk menggunakan pengeluaran dan pendapatan publik untuk mencapai keseimbangan dalam ekonomi negara. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, dan pengurangan tingkat pengangguran. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal ekspansif atau kontraktif, tergantung pada situasi yang dihadapi. Kebijakan fiskal ekspansif melibatkan peningkatan pengeluaran publik atau pengeluaran pajak untuk mendorong aktivitas ekonomi. Hal ini dapat mencakup proyek infrastruktur, program stimulus, atau intensif pajak bagi sektor tertentu. Contohnya, program stimulus fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat selama resesi global pada tahun 2008 sampai 2009. Nah, adapun pembahasan kedua mengenai hal-hal yang dibahas dalam kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, pengeluaran publik. Pemerintah dapat menentukan tingkat pengeluaran publik untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Pengeluaran publik yang meningkat dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, sementara pengurangan pengeluaran publik dapat membantu mengurangi defisit anggaran. Yang kedua, pajak. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur tingkat pajak. Penurunan pajak dapat mendorong konsumsi dan investasi, sementara kenaikan pajak dapat membantu mengurangi defisit anggaran. Ketiga, defisit anggaran. Kebijakan fiskal juga melibatkan pengelolaan defisit anggaran, yaitu perbedaan antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi defisit anggaran dengan mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pendapatan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu keseimbangan ekonomi makro. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam ekonomi makro yang melibatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi terkendali, dan tingkat pengangguran yang rendah.
Adapun pembahasan ketiga mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam menyeimbangkan ekonomi kebijakan fiskal di Indonesia, yaitu yang pertama, pengendalian pengeluaran publik. Pemerintah perlu mengelola dengan hati-hati pengeluaran publik untuk memastikan efisiensi dan penggunaan yang tepat dalam rangka mencapai keseimbangan ekonomi. Ini dapat melibatkan pengurangan pengeluaran yang tidak efektif atau peningkatan pengeluaran pada sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pemantapan pendapatan publik. Meningkatkan pendapatan publik melalui peningkatan penerimaan pajak dan sumber pendapatan lainnya dapat membantu mengurangi defisit anggaran dan mencapai keseimbangan ekonomi. Pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak, melakukan reformasi pajak, atau meningkatkan efisiensi pengumpulan pendapatan. Yang ketiga, manajemen defisit anggaran. Pemerintah perlu memperhatikan manajemen defisit anggaran untuk mengendalikan risiko ketidakseimbangan ekonomi. Mengurangi defisit anggaran dengan mengendalikan pengeluaran atau meningkatkan pendapatan menjadi penting untuk menjaga keseimbangan fiskal. Dan yang terakhir, pengelolaan utang publik. Pemerintah perlu mengelola utang publik dengan bijaksana untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Hal ini melibatkan pemantauan dan pengendalian terhadap tingkat utang, termasuk mengelola biaya bunga dan mengurangi risiko keuangan terkait. Adapun pembahasan yang keempat mengenai sistem kebijakan fiskal dalam menyeimbangkan ekonomi di Indonesia. Sistem kebijakan fiskal di Indonesia melibatkan serangkaian langkah dan instrumen untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Beberapa aspek yang dapat ditemukan dalam sistem kebijakan fiskal di Indonesia antara lain, yang pertama, pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBN merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal di Indonesia. Pemerintah mengatur pendapatan dan pengeluaran negara melalui APBN untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Ini melibatkan pengaturan tingkat pendapatan melalui perpajakan dan penerimaan lainnya, serta pengeluaran untuk berbagai program dan kegiatan. Yang kedua, kebijakan pajak. Pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan perpajakan untuk mengelola pendapatan publik dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Ini meliputi penetapan tingkat pajak yang sesuai, peningkatan kepatuhan pajak, dan reformasi perpajakan untuk mendorong investasi dan konsumsi yang sehat. Dan yang terakhir, pengeluaran publik. Pemerintah mengalokasikan dana publik untuk berbagai sektor seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pengeluaran publik yang tepat dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata. Adapun pembahasan kelima atau pembahasan terakhir dalam materi saya mengenai hal-hal yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam kebijakan fiskal untuk menyeimbangkan ekonomi. Apa hal yang dapat menyebabkan hambatan dalam penerapan kebijakan fiskal untuk menyeimbangkan ekonomi adalah yang pertama, ketidakseimbangan anggaran. Defisit anggaran yang tinggi atau ketidakseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal yang efektif. Hal ini dapat terjadi akibat pengeluaran yang tidak terkendali, pendapatan yang rendah, atau kombinasi keduanya. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Kebijakan fiskal seringkali memerlukan sumber daya finansial yang memadai untuk diterapkan secara efektif. Jika pemerintah menghadapi keterbatasan dalam mengumpulkan pendapatan, seperti rendahnya tingkat pajak yang efektif atau keterbatasan dalam akses ke sumber daya eksternal, maka pelaksanaan kebijakan fiskal dapat terhambat. Dan yang terakhir, rintangan politik. Kebijakan fiskal seringkali melibatkan keputusan politik yang sulit, seperti mengurangi pengeluaran publik atau meningkatkan pajak.
rintangan politik seperti perbedaan pendapat di antara pemangku kepentingan atau kebijakan yang tidak populer secara politik dapat menghambat pelaksanaan kebijakan fiskal yang diperlukan untuk menyeimbangkan ekonomi. Jadi, itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.